kurikulum adalah jawaban sekolah, jawaban satuan pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Terus ini kenapa 2013 itu harus berubah ke 2022 yang prototipe itu? Secara teori belajar dia banyak tahu. Tapi hanya tahu banyak anak-anak kita secara teori tahu, prakteknya nggak tahu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Oni ya? Alhamdulillah, sehat-sehat Mas. Harus sehat. Harus sehat, alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi. Ini kita episode kedua ya? Episode kedua bersama Pak Oni. Bersama dalam acara Jabatan. Ini kayaknya lebih agresif nih narasumbernya dari MC-nya. Pak Oni, Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Ini ya mulai dari beberapa bulan yang lalu ya, ada info terkait dengan kurikulum prototype 2022. Bisa dijelasin itu kurikulum itu apaan gitu? Ya, terima kasih Mas Jo, pemirsa Jabatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum itu pemahamannya sangat luas. Tapi secara apa ya? Bisa dikatakan secara khusus, kurikulum itu sebetulnya jawaban dari sekolah terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun bentuknya tersusun merupakan rangkaian pencapaian-pencapaian, rangkaian kegiatan-kegiatan itu teknis. Tapi bahasa mudahnya, kurikulum adalah jawaban sekolah, jawaban satuan pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, terus itu bedanya apa? Kurikulum yang prototipe ini atau dengan kurikulum yang sebelumnya? Kan ada istilah sebelumnya itu ada kurikulum 2013 dan juga ada kurikulum darurat itu. Kurikulum darurat. Gimana sih itu? Gimana sih? Jadi kalau dalam bahasa undang-undang ya kurikulum itu seperangkat aturan yang dibuat dan lain sebagainya bla 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 bla. Secara praktisnya kurikulum itu tentu berubah mengikuti dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Kurikulum 2013 ini memang sudah seharusnya berganti ya, karena 2013 sebelumnya adalah kurikulum 2006, kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang saat itu konsentrasinya lebih banyak ke administratif. Jadi guru lebih banyak ngurusi administratif, guru lebih banyak berorientasi kepada target harus menyelesaikan kompetensi dasar yang harus diajarkan. Nah, di kurikulum 2013 itu berbeda. Perbedaan yang paling mencolok sebetulnya kalau di kurikulum 2013 itu di tingkat dasar, di mana sudah berorientasi kepada kurikulum terintegrasi. Jadi beberapa mata pelajaran itu diintegrasikan, dijadikan satu, diikat dengan tema. Tematik istilahnya. Kalau di SMP dan SMA, untuk kurikulum darurat, bentuk daripada adaptasi kurikulum terhadap kondisi pembelajaran yang dalam hal ini saat COVID ya. Jadi kurikulum itu akhirnya dia berubah mengikuti, salah satunya adalah dari penyesuaian waktu. Nah, di sana berubah lagi. Kemudian sekarang ada kurikulum prototype. Sebetulnya kurikulum prototype dengan kurikulum 2013 ini lebih ke pengembangan. Nah, ada beberapa hal yang memang ini menjadikan perubahan. Yang pertama adalah kurikulum prototype itu bersifat holistis. Holistis menyeluruh. Apa perbedaannya? Di kurikulum KTSP, salah satunya adalah hasil pembelajaran bentuk laporannya hanya ke teori. Angka itu hanya teori. Ini angkanya berapa gitu teori? Jadi hasil tes siswa itu sangat menentukan. Disimpan di dalam laporan ataupun di rapot. Nilai rapot itu berdasarkan nilai tes itu yang ada di
kurikulum KTSP. Nah, di kurikulum 2013 sudah ada nilai, sudah ada pengembangan secara holistik. Jadi ada nilai tes secara kognitif, kemudian anak ini punya hasil karya apa, keterampilan apa atau portofolio, ditambah juga ada nilai afektif di sana. Psikomotorik juga. Iya. Nah, jadi ini yang disebut dengan holistis. Hasil pembelajaran harus memantik semua. Terus ini kenapa 2013 itu harus berubah ke 2022 yang prototipe itu? Ya, namanya dari sisi waktu saja juga sudah harus berubah. Sesuai dengan pengembangan zaman. Nah, itu yang pertama tadi terkait holistis. Yang kedua, berbasis kompetensi. Maksudnya apa? Berbasis kompetensi ini siswa harus belajar bukan hanya tahu apa. Bukan hanya tahu apa. Tahu apa. Tapi secara teori belajar dia banyak tahu. Tapi hanya tahu banyak anak-anak kita secara teori tahu, prakteknya nggak tahu. Tapi berbasis kompetensi, dia tahu apa, dari pengetahuannya apa, dia bisa berbuat apa. Setelah dia tahu dan bisa berbuat apa, dari apa yang dia bisa buat, itu bermanfaat untuk apa di masyarakat. Itu yang diharapkan. Nggak hanya tahu, tapi bisa berbuat apa. Iya. Kemudian, yang berikutnya adalah kurikulum prototipe ini kontekstual. Maksudnya kontekstual itu bagaimana sih? Nah, kita sambung. Dari tadi dia kompetensi tahu apa, bisa apa, kemudian bisa bermanfaat seperti apa, dan apa yang dia ketahui ini mampu menyelesaikan masalah-masalah apa dalam kehidupan. Teraplikasi dari apa yang dia tahu, dan dia bisa berbuat apa minimal di lingkungan terdekatnya, sesuai dengan usia tentunya. Kalau anak SD, dari apa yang dia pelajari, dia bisa tahu harus seperti apa, dan dia bisa melakukan apa dalam kehidupannya. Bukan cuma aturan itu ada di dalam kelas, bukan cuma aturan itu tertulis saja, tapi diharapkan sudah menjadi style, sudah menjadi gaya hidupnya. Orang tahu bahwa, oh, dia berpengetahuan yang luas. Kalau secara praktek nih, di sekolahan, seperti yang di sekolahan Pak Oni yang pimpin saat ini, gampang nggak sih perubahan dari kurikulum 2013 pada kurikulum prototipe? Atau memang bagaimana? Itu yang terpenting adalah kemauan berubah. Maksudnya apa? Sistem pendidikan dulu itu secara umum banyak yang mereka itu berorientasi hanya kepada anak tahu apa. Sehingga pada saat bisa apa, ini kan harus dilatih. Dalam bentuk proyek, misalnya. Sehingga, bagaimana caranya? Nah, di kurikulum prototipe ini kan juga tematik bukan hanya di SD. Tapi SMP, SMA, itu juga ada integrasi maksudnya. Berarti nggak masalah ya? Di SMA itu Insan Mandiri berubah itu nggak masalah ya? Alhamdulillah kebetulan kita sudah memulai dari 3 tahun lalu dalam bentuk project based learning tapi berbasis Al-Quran. Kita singkat namanya PBQ atau project based on Al-Quran. Maksudnya project apa? Based on Quran ya? Iya. Nah, maksudnya apa? Sekolah itu harus menjadi lembaga proses. Al-Quran adalah sumber mutlak segala sesuatu untuk kebenaran. Nah, bagaimana ini kita kawinkan? Dalam kehidupan pasti kita punya masalah. Masalah ini bisa diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ambil materi-materi esensial. Materi-materi yang memang perlu untuk diselesaikan oleh anak. Contoh misalnya, pentingnya mereka punya sopan santun bersosial media. Kenapa? Banyak ya, kita tuh jangan kira anak kita adalah sopan-sopan seperti itu, masuk ke sosial medianya. Kadang-kadang
kita nggak menyangka. Di sosial media dia ngobrol dengan temannya, banyak bahasa-bahasa aneh dalam tanda kutip. Nah, mereka penting. Harus tahu kalau di Al-Quran itu diajarkan, Rasulullah juga mencontohkan berkata-kata yang baik atau diamlah. Itu salah satu project di dalam praktek dalam project based on Quran yang sudah dilaksanakan. Artinya memang di Insan Mandiri itu ya kurikulum prototipe kurikulum 2022 emang ya udah oke gitu dan kita akan laksanakan. Dan katanya kan perbedaan salah satunya adalah dalam kurikulum ini nanti sudah menghilangkan istilahnya di SMA ya ada jurusan IPA, ada jurusan IPS kayak gitu. Terus jadi nanti nggak pakai jurusan atau gimana tuh? Ya, jadi lebih kepada minat dan bakat. Minat dan bakat jadinya passion nanti. Maksudnya gimana? Di kelas 10 itu anak akan belajar materi-materi yang sifatnya umum. Begitu naik di kelas 11, kalau di kami itu kan begitu siswa masuk kelas 10 mereka kita observasi dengan MIR, Multiple Intelligence Research, tujuannya mengetahui gaya belajar untuk mengelompokkan mereka. Nah setelah mereka belajar di kelas 10, naik ke kelas 11, mereka di MIR lagi. MIR berdasarkan dia mau ke perguruan tinggi apa sih yang cocok dengan cara belajar dia. Nah setelah itu kita akan lihat peminatan mereka. Jadi nanti kalau dengan peminatan itu nanti berarti banyak dong. Ini minatnya anak-anak si A, si B, si C, minatnya banyak-banyak. Jadi gimana itu praktek pelaksanaan pembelajarannya? Iya, jadi contoh misalnya ada anak yang dia minat di dunia informatika. Maka dia akan ada mata-mata pelajaran yang esensial yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli informatika apa saja sih? Dia harus belajar matematikanya. Dia harus juga belajar tentang fisikanya. Dia ya sudah pasti belajar tentang IT. Dia juga belajar tentang bagaimana literasi digital. Oke, berarti selain itu yang minat dia. Tapi kita ini kan makhluk sosial. Apapun yang ada pada diri kita pasti berorientasi dengan orang lain. Nah, dia harus belajar tentang bagaimana perkembangan manusia melalui ilmu sosiologi. Seperti itu. Jadi ada yang khusus, kemudian dia juga belajar tentang ilmu sosial seperti sosiologi, pastinya bahasa Inggris. Dia juga harus belajar itu. Selain itu, dia tidak boleh meninggalkan etika. Maka dia harus belajar ad-din dan akhlak. Supaya ilmu yang dimilikinya berorientasi untuk menjadi kemaslahatan umat. Oke, pada prinsipnya di Insan Mandiri udah sangat siap ya. Insya Allah sangat siap. Dan kebetulan hasil daripada proyek itu kita ikat dengan karya tulis ilmiah. Sederhana dulu lah. Berarti nggak hanya sekedar prototipe, tapi lebih jauh dari itu sampai dengan pembuatan karya tulis ilmiah. Iya. Dan di setiap nanti mereka akan ujian sekolah, mereka harus mempresentasikan dari project based on Quran kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang dia pelajari, mana yang paling dia kuasai, saat itu dia akan presentasikan di depan tim guru untuk menentukan dia bisa ikut ujian sekolah atau tidak. Itu namanya ujian komprehensif. Oke, makasih Pak Oni. Kita akan bertemu lagi, insya Allah di lain kesempatan. Kita sudah bahas kurikulum 2022. Dan baru sedikit itu baru ya? Sedikit ya, Siap, baru sedikit. Tapi intinya adalah saya udah tangkap tadi, memang kurikulum ini sudah waktunya untuk berubah. Dan salah satunya di sekolah kita udah siap nih untuk berubah. Insya Allah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yul. Oke ya.